alasan apa sih sehingga PSSI memecat Sintayong gitu kan. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri seperti biasa di channel 3F Ngobras, ngobrol santai. Betul pisan. Right. Bener pisan. Tapi pertama-tama seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe biar channel saya cepat mendapatkan fulus. Oke. Terima kasih bagi semua yang sudah like, subscribe, and comment. Siap. Kali ini kita akan membahas tentang sekarang lagi viral banget ya, dan ini semacam bisa menjadi kontroversi ya, karena di sini terjadi pro dan kontra dengan keputusan yang diambil oleh PSSI. Oke, tebak apa yang terjadi sekarang? Iya, betul. PSSI memecat Sintayong 6 Januari kemarin ya, hari Senin gitu kan, 6 Januari 2025 Sintayong resmi dipecat. Jadi mungkin kata yang tepat itu putus kerja sama sajalah gitu, jangan terlalu bahasanya dipecat, karena yang namanya dipecat itu berindikasi ya tidak baik lah, mungkin agak terlalu jelek untuk diartikan gitu kan. Mending lebih baik putus kerja sama saja, karena saya justru ya bangga dengan kepemimpinan Sintayong sejak memimpin timnas sejak 2020 atau 4 tahun yang lalu ya, dan saya rasa justru dengan Sintayong perubahan signifikan terjadi di timnas Indonesia. Oke, meskipun ya biasalah pro kontra di masyarakat, para komentator itu kan ada yang pro dan yang kontra, khususnya dalam hal naturalisasi ya. Kalau buat saya sih naturalisasi tidak terlalu jelek-jelek amat gitu kan. Kalau menurut saya selama itu bisa mengembangkan sepak bola Indonesia, bisa menaikkan ranking timnas Indonesia di dunia ya khususnya ya, dan bisa juga memperlihatkan permainan ciamik ya. Kita ketahui ya permainan timnas Indonesia sekarang kan menarik ditonton, apalagi dengan gol-gol yang mungkin agak cukup sering itu kan, sekarang mencetak gol lebih dari 1 ya, dan itu mungkin memperlihatkan ya permainan timnas Indonesia berubah ya, bagus ya, dan mungkin secara kolektif bagus, dan dalam hal mencetak gol ya lebih banyak gitu kan, dan itu sangat disukai oleh para penonton. Itulah mungkin sepak bola. Oke. Karena di negara lain juga naturalisasi banyak digunakan, dilakukannya. Contohnya ya negara yang sudah pelanggaran Piala Dunia, Jerman contohnya ya. Jerman itu banyak pemain naturalisasi gitu kan. Tapi ya kenapa tidak ya di Indonesia seperti hal itu ya, dan banyak juga sih yang justru pro ya dengan apa yang dilakukan oleh Sintayong gitu kan. Karena justru dengan peringkat sekarang lebih baik gitu kan, dan permainan lebih baik, dan itu mungkin membuat para pecinta sepak bola Indonesia khususnya merasa terpuaskan gitu kan dengan hasil yang didapat oleh Indonesia sekarang. Oke. Mungkin sekarang kita akan bahas tentang prestasi dari Sintayong. Tapi sebelum kita bahas prestasi, mungkin ada seseorang yang mungkin sangat sakit hati banget ya selain Sintayong tentunya ya, yaitu anaknya Sintayong. Jadi anak Sintayong itu protes keras ya, dan itu sempat viral juga ya, karena katanya apa yang telah diperjuangkan oleh bapak saya terkesan sia-sia ya, tidak atau terkesan tidak dihargai ya. Bagaimana sekarang timnas Indonesia sudah seperti saat ini gitu katanya. Jadi dia mungkin merasa ya wajar lah yang namanya emosi, yang namanya ketidakpuasan itu pasti terjadi ya dalam hal ya sepak bola gitu kan. Meskipun dalam satu musim dia bagus, mungkin berikutnya ya tidak terlalu bagus, ya harus menerima konsekuensi atau diganti atau dipecat ya. Tapi ya tadi saya sudah bahas di awal ya, meskipun ya kondisi terakhir mungkin kurang baik, tapi tetap ya untuk Sintayong saya tetap salut ya, dia bisa membawa timnas Indonesia seperti sekarang. Oke. Kita mulai saja, apa sih prestasi dari Sintayong selama memimpin timnas Indonesia sampai saat ini, sampai dipecat kemarin gitu kan. Oke, prestasi apa saja yang didapat oleh Sintayong kepada timnas Indonesia? Oke, let's check it out. Oke, mungkin yang pertama ya, jadi progres yang didapat timnas Indonesia setelah Sintayong memimpin timnas Indonesia ya. Indonesia menjadi 3 besar tim ASEAN terkuat setelah Thailand dan Vietnam. Oke, jadi kita ketahui ya dulu emang Thailand dan Vietnam memang sudah menjago ya, sudah mungkin di atas Indonesia selama mungkin kurun waktu cukup lama ya. Tapi sekarang justru Indonesia menyaingi mereka ya. Indonesia mungkin sekarang mendekati kedikdayaan mereka ya, dan mereka juga sempat sekarang agak berpikir
berpikir panjang ya kalau bermain dengan timnas Indonesia. Mungkin agak sedikit ditakuti sekarang timnas Indonesia ya dengan kepemimpinan Sintayong selama ini. Dan ranking FIFA ya tentu saja tim Garuda melesat ya 46 peringkat sejak Sintayong ditunjuk pada 28 Januari 2020 ya, dan itu luar biasa ya, peringkat FIFA ya, bukan peringkat Liga Tarkam gitu. FIFA berarti dunia ya. Berdasarkan FIFA pada tanggal 19 2024 ya. Jadi timnas Indonesia berada di peringkat 127 ya. 127 itu sadunia, itu tanya luar biasa kan. Jadi Indonesia sekarang berada di 127 sadunia, itu kan berarti ya yang luar biasa itu kan. Itu hasil yang didapat. Sementara di kawasan Asia, timnas Indonesia berada di peringkat 22 lah. Ini ya luar biasa ya, 22 dari total ya ada negara yang ada di ASEAN gitu kan. Timnas Indonesia sekarang jadi lebih baik pokoknya. Oke. Dan ini merupakan ranking terbaik sejak 13 tahun yang lalu ya Indonesia ya, luar biasa. Oke, terima kasih buat Sintayong karena mungkin besok tidak melatih lagi tim Indonesia ya. Tapi saya tetap mengucapkan terima kasih berkat dedikasi Anda, berkat kepelatihan Anda. Timnas Indonesia sekarang berubah gitu kan, menjadi lebih menarik, dan mungkin para penonton ya antusias untuk melihat kemenangan demi kemenangan yang didapat oleh timnas Indonesia tentu saja. Oke. Jadi mengantarkan timnas Indonesia lolos ke 16 Piala Asia ya. Jadi pertama kalinya dalam sejarah ya. Jadi timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia. Wah, itu kan prestasi yang luar biasa itu kan, meskipun ya kalah di akhirnya gitu kan. Tapi tenang naon, bisa lolos ke 16 besar juga luar biasa di Asia imenya. Oke. Lalu mengantarkan timnas Indonesia U23 jadi semifinalis Piala Asia 2024 tuh. Jadi semifinalis 2024, bayangkan luar biasa kembali buat timnas Indonesia gitu kan. Dan nyaris tembus Olimpiade meski kalah dari Guinea ya di babak akhirnya playoff atau di babak playoff ya. Dan itu hampir masuk Olimpiade. Wah, luar biasa. Berarti kan kalau masuk Olimpiade kan biasa sama dengan Piala Dunia ya. Sadunia kembali ya usia U23 ya. Dan itu prestasi yang luar biasa ya, timnas Indonesia bisa sampai lolos semifinal ya melawan Guinea terakhir ya. Dan itu ya tenan lah, bukan miliknya, masih ada next time bukan nama. Oke. Lalu Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Nah ini sejarah luar biasa ini yang sangat ditunggu-tunggu, Piala Dunia. Dan ini Indonesia masih punya kesempatan nanti melawan Australia, melawan Bahrain, melawan Cina kembali gitu kan, di mungkin leg kedua gitu kan. Dan ini diharapkan timnas Indonesia menjadi lebih baik ya, meskipun di babak leg pertama ya di kandang atau tanah, tapi yang leg pertama saja timnas Indonesia sudah menunjukkan performa terbaiknya ya, sampai bisa lolos ke babak ketiga ya, bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Wah, pokoknya prestasi yang luar biasa ya buat Sintayong untuk timnas Indonesia ya. Terima kasih sekali lagi dari saya buat Sintayong. Oke. Dan lolos ketiga dari kualifikasi Piala Dunia 2006 tersebut ya sekaligus ya mengunci ya di tempat di putaran final Piala Asia 2027. Luar biasa. Tepuk tangan lagi buat timnas Indonesia. Wah, luar biasa. Hadek pokoknya nama. Jadi transformasi besar yang dilakukan oleh Sintayong selama memimpin timnas Indonesia itu ya luar biasa ya. Jadi sejak kedatangannya itu Sintayong itu menggembleng ya fisik pemain, sejak fisik ya, karena kan kita ketahui mungkin dari dulu itu fisik lagi gitu kan. Karena mungkin sejak beradu dengan tim-tim besar yang bodinya gede selalu kalah, mungkin dengan kecepatan juga ngababayut gitu kan, khususnya dengan Jepang dengan kecepatan gitu kan. Jadi emang dulu fisik Indonesia emang harus diperbaiki, dan Sintayong lah yang berperan mengubah fisik para pemain timnas Indonesia sekarang menjadi lebih baik gitu kan. Dan itu juga menuai beragam prestasi yang didapat ya, karena mungkin setelah kepelatihan dari Sintayong banyak hal-hal positif yang didapat oleh timnas Indonesia. Oke, saya yakin ini banyak ditunggu oleh para pecinta sepak bola Indonesia ya. Alasan apa sih sehingga PSSI memecat Sintayong gitu kan? Oke. Jadi pemecatan ini berkaitan dengan hasil evaluasi PSSI selama kinerja Sintayong gitu kan sejak 2020 ya. Dan mungkin saya rasa bukan dari sejak 2020 ya, evaluasi ini sejak mungkin kekalahan dengan Cina kemarin gitu kan. Dan PSSI menganggap perlu melihat sosok pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain. Saya rasa dengan hasil seperti ini justru pemain mesepakati dengan strategi yang digunakan oleh Sintayong ya. Mungkin satu ya saya rasa komunikasi ya. Mungkin ya saya rasa itu yang terhambat antara pemain dengan Sintayong ya. Karena kita ketahui Sintayong juga kurang fasih berbahasa Inggris gitu kan, apalagi dengan Indonesia apalagi gitu kan. Dan itu mungkin salah satu dampak ya komunikasi terhambat ya antara Sintayong dengan para pemain timnas
Indonesia gitu kan. Jadi Bapak Erick Thohir mengungkapkan mungkin ya ini salah satu untuk implementasi program yang lebih baik untuk timnas Indonesia ke depan ya. Dan kita ketahui juga mungkin ini masih rumor ya, karena saya belum mendengar secara pasti ya. Jadi katanya sih Frank Rijkaard ya, mantan dari pelatih Barcelona dan pemain Barcelona tentu saja ya. Frank Rijkaard dari Belanda, Ajax juga pernah. Jadi Frank Rijkaard merupakan pemainnya bisa bilang emang sih tidak setenar kakaknya Ruud Gullit gitu kan, tapi justru Pradisca sekarang menjadi hebat sejak dengan sosok pelatihnya ya, bukan dengan sosok pemain gitu kan. Karena kita tahu mungkin Pradisca tersisihkan oleh Van Basten, oleh Ruud Gullit gitu kan di zamannya ya, dan mungkin dan Koeman ya. Tapi sekarang justru di pelatihan mungkin Pradisca lebih baik ya dalam hal melatih gitu kan. Oke. Mungkin itu saja pembahasan tentang kenapa STY dipecat, Sintayong dipecat. Aduh, kalau saya sih jangan dipecat bahasanya ya, putus kerja sama saja gitu kan, lebih sopan ya gitu kan. Karena kan dengan hasil kerja kerasnya, dengan hasil yang didapat, saya rasa jangan kata-kata yang kasar ya, saya rasa sih yang patasnya yang agak lemes lah, agak humanis gitu kan. Ya mungkin putus kerja sama saja. Kalau dipecat kan berindikasi butut pegawai anak gitu kan. Nah itulah inti namanya. Saya Andri di ngobrol santai. Kita ketemu lagi nanti di pembahasan lainnya. Yudadah, bye, ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ciao.